Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ruh masuk ke alam lahut. Ceritanya orang Jawa itu contoh kemawon ingkang wau sampun diceritaken, manusia mati tidak bisa kembali ke alam dunia. Terus kados contone Mbah Bolong niku lak sedo urip malih, sedo urip malih. Pingkalipun nek tiyang Jawa niku wonten desa mesti niku wonten Bedah Kerawang. Niku wonten ting Tirasan. Iki kan mari mati teng mriki muncul malih teng mriku. Niku napa bener napa mboten niku. Lek mlebune di alam napa niku? Ngoten nggih. Matur nuwun. Sampun. Ampun. Sebetulnya itu terjadi pada seluruh jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Gus, kalau wau kan bahas nafsu nih. Ketika niat tidak menghadap Allah adab, berarti ini saya misalkan kita itu masih di fana ya, kadang menghadap, kadang lupa. Ketika lupa niku nopo istilahnya kita dalam belenggu nafsu. Ngaten nomor setunggal, nomor kalihipun kedudukan surat Al-Fatihah ketika kita berdoa niku mohon dijabarkan. Nggih, niku mawon kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang ada di golongan musyahadatul fana ketika dia lalai terhadap Allah, apakah dia tergolong golongan yang terbelenggu dengan hawa nafsu? Jawabannya secara ringkas tidak. Wala adin wala bagin innallaha ghafurur rahim. Sebetulnya di dalam ruhaniyah beliau itu enggak kepingin jatuh dalam kubangan hawa nafsu. Bentuknya tidak kepingin, pasti Allah akan menarik lagi dia ke syuhud pada Allah. Entah momennya bagaimana. Satu. Dan dua, saya katakan itu bukan termasuk golongan yang terbelenggu, karena itu proses diri seorang musyahadatul fana yang harus alami. Makanya mengapa di dalam surat Al-Ahzab Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Perbanyak zikir itu adalah proses perbanyak, karena ada kalanya orang yang berzikir isih lali, orang zikir masih lalai. Lebih bahaya orang lalai tidak berzikir daripada orang yang berzikir isih lalai. Ini yang kemarin kami bahas di dalam hikam ya. Apa itu? Pasal berapa itu? 57 kalau nggak salah. Lebih berbahaya orang lalai pada Allah tidak berzikir daripada lalainya orang pada Allah ketika dia berzikir. Makanya Allah katakan katsiron, perbanyak. Artinya perbanyak, jangan kita berputus asa walaupun zikir kita kadang-kadang jatuh. Wala tayasu fi roihillah wa qala aidan, jangan pernah kau berputus asa dalam rangka menyongsong rahmat Allah di dalam kamil atau kebako. Teruskan terus. Zikron katsiron.
Karena itu memang proses. Mau tidak mau, proses kita harus jatuh bangun dulu dong. Mau tidak mau, tersesat dulu. Sebelum kita mendapatkan satu petunjuk, tersesat dulu. Istilah jenengan datang ke Karangplosok, sebelum nyampe ke sini, wajar dong Anda kesasar. Kesasarmu bukan berarti kau ikut salah. Kesasarmu adalah satu petunjuk untuk menuju kebenaran. Begitu saya dipahami. Nek sampeyan boten putus asa, nek sampean putus asa beda malih lho ya. Niki di sana apa namanya? Ngepeh. Lah kok kita kesasar desa ngepoh. Iki ngepoh. Wes pekal. Mulai wes. Gak ditutupno, gak takok-takok dan lain sebagainya. Itu bentuk putus asa kita. Nuju desa ngepeh, ketemu desa pokoknya aja ngepuh ya. Pokoknya aja ngepoh lah. Lah kok kita wis ning ati ki dewangi mlaku adoh-adoh, jalan jauh-jauh, sudah malam, ya gimana? Putus asa. Kembali lagi. Kalau musyahadatul fana, aku yakin tidak ada kata putus asa, enggak ada. Makanya Allah kasih tahu, dzikron katsiron, perbanyak. Artinya, walaupun kau zikir itu, kadangkala kau itu adalah lupa, ya, masuk dalam gubangan nafsu, jangan putus asa, perbanyak terus. Makanya jenengan tanya kan gini, bagaimana amriye supaya kami itu tidak hilang zikir saya pada Allah. Yo mlebu nang gone maksum. Lah gampang toh? Jawabannya ke situ. Cuman prosesnya ke maksum bagaimana? Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila, pagi sampai sore, wa minal laili, malam juga begitu. Sibukkan ruhaniyahmu lewat napas dan lain sebagainya, selalu berzikir pada Allah. Terus ngoten niku nafsu bantah. Lah gak nyambut gawe, Gus. Lah terus bagaimana nyambut? Lho ku nyambut gawe ambek zikir. Bani Israel takon, apa iso fokus nanti? Durung-durung takonin rawecel, durung dilakoni sudah rawecel. Lah inilah ketika saat, mohon maaf ya, ketika saat Nabi Musa itu menyuruh satu kaumnya untuk menyembelih sapi, Bani Israel tahu wakon recel. Meh hae gak ono sapine. Untung ono sapine. Itu pun ada satu gendil. Sak kaum Bani Israel hanya satu. Untung sih ketemu. Kok umpama nggak tanya, ya udah sapi sembah warang angsal, bah ireng, bah putih, bah opo angsal. Nggih. Wong belum dilakoni wis ngomong, nanti boten rusak urusan dohir kula. Lah, mengke boten gendeng kula. Mengke bojo kula yo napa? Wis. Mbah, wis gak ngerti aku. Ngene lho cah. Nek wis atiku nangkep ambek ajaran Rasulullah, sudah klik kholwate, udah jangan mikir urusan selain Allah. Udah tawakal pasrah no secara totalitas nang Allah iku piye lho wis. Terserah Allah itu aja, udah. Nanti saya gak gini gak gitu wah. Nah, yang ini ki persoalan akhirnya gak dadi berangkat ya sing iki gara-gara seperti itu. Bapak Ibu hadirin, jadi tidak termasuk salah Bu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu bentuk tanda jenengan akan ningkat akmali ing ngersani Allah. Jadi tidak tergolong golongan orang yang terbelenggu dengan hawa nafsu. Pasti Allah akan menarik jenengan untuk kesyuhud lagi.
pada momen yang telah ditentukan Allah. Iki musyahadatul fana lho Pak ya, musyahadatul fana. Wes satu. Yang kedua, surat Fatihah tadi itu kan ya ada unsur doa juga ya. Bagaimana kita menempatkan di situ? Kita harus kenal sirine Al-Fatihah. Apa sirinya Al-Fatihah? Hidup. Wes, hidup itu aja. Nek kulite kan bismillah dengan menyebut nama Allah. Lah isine asma Allah apa? Hidup. Berarti walaupun Ar-Rahman, Ar-Rahim iku kulite. Ar-Rahman siapa? Hidup. Ar-Rahim siapa? Hidup. Maliki Yaumiddin yang menguasai hari akhir, ruhaniyah jenengan, hari yang halus, momen yang halus, hidup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Madhepmu dikatakan madhep hanya pada Allah. Ya tulung hanya pada Allah, hidup. Berarti ruhaniyahmu kudu madhep wajah Allah yang disebut hidup. Mesti kok gak diwenehi dalan yang maghdub, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Pasti gak dideleh mriku. Diletakkan, tidak diletakkan di maghdub, dalannya orang yang apa? Yang tersesat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Akhirnya Anda diletakkan di situ, tidak ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Karena sudah tahu sirine Al-Fatihah. Apa hidup? Berarti inni wajahtu wajhiya lilladzi, mengarahkan ngedepno wajah terhadap alladzi, hidup yang menguasai Anda sholat. Inilah sirine Al-Fatihah. Banyak orang mengatakan bisiril Al-Fatihah lah gitu tuh ya. Tapi urat dong, sirine yang mana? Artinya ketika Anda membaca Fatihah, ruhaniyahmu iku ma'rifaton nang urip, nang Allah. Loh, otomatis Anda harus kembali ke asal. Tidak ada, berarti Anda tidak merasa bisa membaca, tidak merasa yang nyapo-nyapo. Yang ada dalam diri Anda rasa yang muncul, iman yang muncul, akunya Allah. Paham nggih? Gampang nggih? Itu siri Al-Fatihah ngomong. Isoi gampang, praktek no tenan. Nantilah akan terasa dalam dirimu. Makanya takut bagaimana sholat yang khusyuk? Yo rasa urip iku lakok ning atimu. Waktu ngadeg rukuk sujud lungguh. Wah, mantap. Mantap, sumpah mantap. Koyok mantapi susu. Gurih. Kau boleh. Kate tak entekno sungkan. Sing kono mesti didik, yo didik ngono. Itu Bu ya. Jadi siapa yang tahu sirine Al-Fatihah? Mereka yang sudah dunung terhadap Allah, sudah kenal, sudah liko pada Allah. Itulah mereka yang tahu sirine Al-Fatihah. Ya silakan kita bisiril Al-Fatihah, tapi harus dunung rohaniyah. Dunungi arahno wajahmu ke wajah lilladzi, ladzi siapa? Hidup, yang mana fatoros samawati wal ard, yang menguasai jagat rohaniyahmu, jagat jasmaniyahmu. Itulah jagat langit dan jagat bumi. Nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, ini mau tanya, bagaimana kalau kita makan makanan nggih. Bagaimana kalau kita makan, tapi makanan itu bukan untuk kenyang, untuk enak, tapi makanan itu untuk kita sarana untuk ingat, untuk merasakan dikit enak ngoten. Terus kayak
Misalnya orang laki-laki merokok gitu, sambil nyedot, sambil Nggih. sekali sedot, Allah ngoten nggih. Nggih ngoten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah thariqah, Bu. Itu thariqah. Fasilitas aktivitas yang dihadapkan Allah itu saya katakan thariqah. Saya tidak bicara thariqah mutabaroh pada umumnya loh, gimana ya? Saya terlepas dari thariqah itu. Saya katakan semua aktivitas fasilitas yang dihadapkan Allah itu bisa panjenengan jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah di situ. Walillahil masyriq. Kita setiap detik itu dilayani Allah, Pak Bu. Coba kalau di situ tidak ada Allah, waktu makan nggak bisa, Pak. Mulut kita kecapan sendiri nggak bisa. Kalau tidak dikecapkan Allah, tidak dikunyahkan Allah, nggak bisa. Hidup itu loh yang ku maksud. Hidup itu. Apapun bentuk aktivitas secara akmal dohir bisa jenengan jadikan pertemuan terhadap Allah di situ. Saged. Yang terpenting kuncinya sudah sampai bawa. Apa? Nafi isbat. Itulah zikir sirul asror. Gini ku. Saged, Bu. Apapun saged. Salat iku nggih thariqah, Pak. Ngaji nggih thariqah, dahar ya thariqah. Semua apa amal yang ada pada diri kita dari datangnya dari Allah itu adalah kesebut thariqah. Tapi bukan thariqah jumhur pada umumnya loh, bukan ya? Bukan. Sing penting jenengan iku ruh kuncine ketemu Allah di situ. Mohon maaf kalau kita bertanya, umpama ono sing nyangkal, oh itu bukan thariqah, Gus. Bukan. Thariqah yo ini. Bla 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 bla. Si aku tanya. Kita ilmiah ya, kita bicara ilmiah. Aku tanya, Rasulullah Muhammad dulu itu thariqahnya apa? Meneng njegigek kaya ugeg-ugeg. Ayo jawab. Ternyata saya jawab sendiri dengan pertanyaan sendiri. Semua aktivitas yang terjadi pada beliau apapun tanpa kecuali beliau senantiasa bertemu Allah di situ. Sholat tahajudnya dijadikan thariqah. Sholat 5 waktunya dijadikan thariqah. Lah kalau sebelum Isra Mi'raj beliau thariqahnya apa? Cara menyembahnya bagaimana? Lah gitu loh. Ini pertanyaan yang semakin dewasa ya, Pak. Semakin dewasa. Kalau sudah Isra Mi'raj, sholat, nyembahnya Rasulullah lewat sholat, nah mudah anak TK bisa jawab. Nah, sekarang pertanyaannya, apa caranya, bagaimana Rasulullah menyembah Tuhannya Allah sebelum Isra Mi'raj? Millata Ibrahim Hanifah. Buka surat Al-Baqarah 38 apa 39, saya lupa. Ngikuti nenek moyangnya. Siapa? Nabi Ibrahim. Semua aktivitas yang terjadi pada beliau jadikan sebagai alat lahan untuk bertemu Allah. Makanya mohon maaf nek ono sing nyalahno orang waktu macul atine temu Allah dikir, mohon maaf tak belo. Waktu meditasi nyumet haihu apa dupo disalahno tak belo dengan catatan awakmu gak ngundang setan.
dengan catatan awakmu betul-betul zikir dengan membawa sirul asrar bertemu Allah, monggo, mboten masalah. Kadang bukan dupa Pak, menyan Arab dicampur kayu garu, suasana cek anu sakral. Meniku tonggoli sing gak paham, penyembah beralang. Nyun sewu, kalau ruhaniyahnya itu berangkatnya itu untuk likok pada Allah, suluk usul sirul asar, tak belo, bener itu. Allah tidak melihat hal-hal yang seperti itu, tergantung jenengan memakai model yang bagaimana, medianya terserah. Bahasa Thariqah di dalam mutabaroh ini ikut yang sir A, B, C, D, silakan. Sing penting bisa likok usul datang Gusti Allah. Lewat jalan mana bisa Pak. Gak usah jenengan di Thariqah itu bener no Thariqah, nyalah no Thariqah wong liya. Jangan. Ojo bos, iku gak apik bos. Engko malah mempengaruhi sulukmu wusul nang Allah, nggak lekas-lekas. Wow, kalau nggak Thariqah saya nggak mutabaroh. Mohon maaf, sing kono yo gitu ngomong gitu. Sudah ono, ayo sing rukun kabeh iku dalan kenek liwat disilakan. Sing penting tutuk enggon, nggih. Wis gak usah dipermasalahno sing lewat jalur Syekh Abdul Qadir Jailani, sing lewat jalur macam-macam ya. Wis sing penting rukun. Justru kerukunanmu itu akan terjawab ketika sudah ada di tempat. Artinya sudah sampai. Gak mungkin sampai membahas yang wis enggak, wis menikmati apa yang ada di depan itu. Bah sing pakai dalan lewat etan, lewat kulon, bahkan sing lewat ekstrim, nggak apa-apa, silahkan. Ekstrim itu dalan sing dibenci oleh masyarakat. Pahami maksud kula? Gak disenengi, padahal itu dalan. Monggo wong liya memang koyoke duduk dalan. Karena ini apa? Rowo-rowo. Tapi bisakah Anda lewati? Bisa. Nanti kalau sering Anda lewati maka terbentuklah dalan setap. Baru ngomong oh iya dalan. Padahal sebelumnya terjadi setapak itu bisa Anda jadikan sebagai jalan untuk sampai pada tujuan. Wis, ayo sing rukun, mana lah. Bah sing agama iki, agama itu, bah sing Thariqah ini, Thariqah itu, gendera ini, gendera itu. Wis. Sekarang sing khilaf ditutup. Ayo fokus bagaimana caranya bisa wusul ing ngersane Allah. Gak usah gegeran. Gegeran terus, aku yakin gak akan wusul. Suluk sampean gak akan wusul. Sudah, ayo kita pikirkan bagaimana suluk kita itu bisa wusul cepet ing ngersane Allah sebelum jenengan kali kula sedo iku ae lho wis. Bah sing mlebu Thariqah kae, bah Thariqah kae wis baban. Jadi makan bisa Pak Bu jenengan jadikan sebagai Thariqah jalan bertemu Allah. Kita beraktivitas itu sebetulnya 1 hari 1 malam tidak 5 waktu toh. Lainnya waktu banyak. Sehingga itu loh asalnya sholat kan 50 waktu. Bukan 5. Pemahamannya adalah aktivitas kita sehari semalam gak 5 waktu. Banyak waktu banyak. Aktivitas makan, aktivitas minum, macam-macam wis. Gunakno aktivitas itu untuk menghadap bertemu Allah gitu loh bos maksudnya. Ya begitu. Wis sak mampu jenengan lah. Kalau kita ditaruh di fana, yo ojo njaluk gede wae wong fana kok. Kalau kita ke
ke kamil baru, apalagi ke bako. Sing penting ayo dimanfaatno apa potensi pada diri kita. Caranya kita nggak terlalu beban, mengalir aja. Apa kata Allah? Aku di telefona ke jungle-jungle, iku yo karepe sapa? Ngoten mawon. Tapi zikron kathiron, satu sisi zikir terus diunggahno mutune. Nanti akan ke kamil ke bako begitu. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada request dari jamaah Jakarta menanyakan bagaimana cara memandang segala sesuatu di luar diri bahwa itu wujudnya Allah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiadakan perkara yang dianggap ada. Jangan kau jadikan itu sebagai tanda adanya yang ada. Jangan. Tiadakan perkara yang dianggap ada. Kalau sudah meniadakan perkara yang dianggap ada, maka nyatalah yang ada. Ngapunten Pak, kalau bahasa proses itu gini, secara keilmuan. Contoh meja. Jelas satu sisi kita menganggap meja ini buntu. Jeruni lah ngono. Asline mboten. Ada ruangan-ruangan. Ruangan-ruangan. Yang di situ ada iki yo bukan longan iki bukan. Di dalam meja niki nih. Pori-pori. Ini kita melihatnya tidak bisa kasat mata dohir langsung nggak bisa. Harus butuh satu alat. Maksudnya ketika kita meniadakan perkara yang diadakan, maka yang kosong itu jadi isi. Artinya yang tadinya kita anggap kosong ini akhirnya berisi. Ini dalam ilmu kejawen, kosong itu berisi itu pemahamannya di sini. Lah, untuk bisa meniadakan perkara yang diadakan adanya, nafi isbat, kita harus terus mengulinakkan, membiasakan untuk berzikir su'aul basiroh, merasakan, mengimani tidak ada sesuatu apapun yang berperan, tidak ada sesuatu apapun yang wujud, tidak ada sesuatu apapun yang apapun kecuali Sang Yang hidup itu. Itu caranya. Tiadakanlah perkara yang dianggap ada, yang adanya diadakan. Kalau itu sudah Anda tiadakan dengan cara jenengan sirul asror, otomatis muncul dengan sendirinya adanya yang ada itu dalam dirimu. Dengan sendirinya wis. Otomatis Pak, harus sirul asror, karena sirul asror itu yang mendatangkan cahaya, yang mendatangkan kemakrifatan di situ. Kita meripat, melek bahasa Indonesia apa? Ayo, terbuka mata gitu ya, melek itu ya. Oke. Walaupun kita melek ataupun terbuka mata dalam ruangan ini, manakala tidak dikasih cahaya, kita mengalami kegelapan. Ketika kita masuk dalam kegelapan, maka tidak akan pernah bisa melihat dengan jelas perkara yang di depan kita. Sama dengan itulah. Jadi untuk mendatangkan cahaya makrifat dalam hati kita harus selalu berzikir. Sebab dengan zikir itulah cahaya akan menyala, akan datang. Nurun ala nurin yahdillahi mayyasha.
akan diberikan terhadap hamba yang dikehendaki. Siapa? Merekalah yang sudah mendapatkan ilmu cara, laku, amal, khulwat, berarti meraktekno dikiri mau dengan istiqomah. Baru muncul cahaya ma'rifat. Dikatakan dalam surat An-Nur ayat 35, nurun ala nurin, di atas cahaya ada cahaya. Ini maksudnya. Apabila cahaya ini akan dijatuhkan di dunia, mohon maaf, jam 12 siang, maka saat itu juga cahaya matahari redup alias kalah bentar. Makanya ketika sampai kholwat, kadang-kadang kan dimasukkan alam sing puadang gak panas. Pernah ngalami? Golek cahaya tekon ndi yo ora temu. Tapi keadaan kahanan yang sangat luas padang, bentar tapi gak panas. Itu gambaran lah cahaya makrifat dalam hatimu seperti itu. Ya, jelas. Oke, ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ruh masuk ke alam lahut. Ceritanya orang Jawa itu contoh kemawon ingkang wau sampun diceritakan, manusia mati tidak bisa kembali ke alam dunia. Terus kados contone Mbah Bolong niku lak sedo urip malih, sedo urip malih. Pingkalipun nek tiyang Jawa niku wonten desa mesti niku wonten Petak Kerawang. Niku wonten sing firasat. Iki kan mari mati teng mriki muncul malih teng mriku. Niku napa bener napa mboten niku. Lek mlebune di alam napa niku. Ngoten nggih. Matur nuwun. Sampun. Ampun. Sebetulnya itu terjadi pada seluruh jenengan. Engko bengi sampai mati. Bentuk syariati disebut tilem, tidur. Tidur. Besok ditangekne maneh. Sebetulnya itu, Pak. Maksud hakikatnya seperti itu. Orang yang cerdas hatinya, bukan akalnya, ketika dihadapkan Allah tidur, mesti jawab latihan latihan mati. Sebetulnya di situ. Orang yang cerdas hatinya itu hanyalah orang yang sudah menerima ajaran Rasulullah dan mengikuti Rasulullah. Itu yang ku maksud. Bukan cerdas akalnya loh, nggih. Cerdas hatinya. Cerdas hatinya. Pertanyaannya terhadap Mbah Bolong misalnya, apakah memang itu terjadi? Wong kita umat kan jari ini. Nggih? Jari ini. Tak jawab bisa terjadi. Semestinya itu adalah jawabannya terhadap diri kita. Sebetulnya itu berbentuk kita tidur, dibangunkan, tidur lagi dimatikan, dihidupkan lagi, dibangunkan lagi, ditidurkan lagi, dimatikan lagi. Bila mana itu dulu memang terjadi, sebetulnya itu maksud sebenarnya adalah jenengan diposisikan Allah di dalam makom musyahadatul fana. Lali eling, lali syariate turu tangi. Cuman ketika saat itu bisa dialap sebagai pelajaran ndak? Sama dengan kejadian Al-Halat, kejadian Sesiti Jenar. Kita kan semuanya jari toh ya. Jari siapa? Pelem. Pertanyaan, apakah memang terjadi secara fisik? Nah gitu toh.
Sebetulnya itu pelajaran, Pak. Pelajaran. Pelajaran yang bagaimana? Mengandung pelajaran yang bagaimana? Enggak ada hak yang namanya manusia mengatakan anak Allah. Al-Anbiya 29. Kantun menempatkan posisinya anak itu siapa? Kalau sampai menempatkan posisi anak itu di surat Al-Anbiya ayat 29, jelas syirik. Nggak boleh. Sebab belum kefanaan selain Allah. Tapi kalau sampai letakno Al-Anbiya ayat 25, boleh. Karena sudah kefanaan selain Allah. Ngono lho bos, maksudnya itu. Gak moro bahasanya dibunuh. Enggak. Mengandung pengertian pelajaran nafi isbat di situ. Al-Khalaq kan gara-gara mengatakan ana al-haq la fi jubati ilallah. Saya adalah Allah. Di dalam diriku tidak ada kecuali Allah. Lagi itu toh. Berhubung mereka yang belum melakukan nafi isbat mesti menuduh Al-Khalaq yang berkata. Gini masuknya di dalam surah Al-Anbiya ayat 29, nggak boleh. Pada saat itu manakala Al-Khalaq belum ruhaniyahnya belum nafi isbat, ya nggak boleh, memang nggak boleh Pak. Tetapi beliau manakala sudah nafi isbat, maka masuklah di dalam ayat 25 Al-Anbiya, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Makanya kalimatnya ana al-haq, saya adalah kebenaran, maksudnya saya adalah yang benar Allah. La fi jubati, tidak ada fi jubati di dalam jubah saya illallah kecuali Allah. Langsung Pak, sing gak paham sungune metu, gak loro tok ngarep barang nyundang ini. Singkat cerita akhirnya Al-Khalaq dihukum pancung lagi tuh sejarah. Begitu juga di Indonesia Syekh Siti Jenar, pertanyaannya, betulkah itu terjadi secara fisik? Lah gitu toh. Kita kan taunya toko film. Gini Pak, jawabannya yang paling pasti. Miturut keterangan penjelasan di film sing bunuh kan Raden Said atas dasar perintah dari sunan yang lain. Lah gitu toh. Yang terkenal Sunan Kalijaga. Kalau toh memang benar-benar terjadi secara fisik, mohon maaf, kalau Raden Said atau Sunan Kalijaga terkenal itu betul-betul kekasih Allah, dan atau mohon maaf Syekh Siti Jenar itu kekasih Allah, maka secara de facto, secara dohir, horizontal nggak terjadi. Itu cuman rekayasa orang-orang yang memakai alasan supaya umat Indonesia, masyarakat tidak bertauhid. Bisa. Kalau betul-betul Raden Said atau Sunan Kalijaga itu kekasih Allah ya, wali Allah, nggak akan hal ini terjadi Pak. Terus di film kok terjadi? Itulah propaganda golongan Khawarij supaya orang Indonesia tidak masuk pasal 1 ketuhanan yang Maha Esa. Bisa jelas lah. Kalau kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, tidak berbicara agama Pak,
Artinya dari sudut agama manapun harus ketuhanan yang Maha Esa. Kalau sudah masuk ketuhanan yang Maha Esa, ya udah nggak usah gelut antar agama, rukun-rukun naik. Ketika kerja, ketika kita makan, ibadah, itu nggak usah nuruti mereka sing ngompori. Ini salah, itu jangan. Itulah sebetulnya radikal dia itu. Awas, hati-hati. Hati-hati ya, hati-hati. Kita sudah dicabik-cabik tubuh pasal kita, ya. Kita umat atau warga Indonesia dicabik-cabik atas persatuan itu dengan propaganda yang berbagai macam. Yes, hati-hati. Yes. Jadi nggak akan mungkin itu terjadi kalau toh betul-betul itu kekasih Allah. Jadi Pak, sebetulnya itu adalah ayat. Ya. Urusan terjadi dan tidak terjadi secara fisik, kados Mbah Bolong tadi ya, itu ditinggali. Yang mengandung pengertian sebetulnya itu kita itu sering dimatikan Allah, yaitu lewat mimpi. Cuman cerdas enggak rohaniah kita? Kalau enggak cerdas mesti alah itu kembangi wong turu, alah itu dan lain sebagainya. Padahal itu latihan kita kembali pada Allah. Ketika jenengan mati seperti itu, ketika Anda tidur seperti itu, otomatis tidak tahu keadaan fisik, Pak. Nggak merasa kuat, nggak merasa apapun sudah. Nggak punya apapun, daya kekuatan nggak ada. La haula wala quwata illa billah, nggak punya. Nggak punya. Orang tidur, sampean kasih makan liwak sate, ya tetap gak dipangan. Orang tidur kok, gitu. Berarti nggak ada daya upaya kekuatan untuk makan. Lah kita ketika bangun kok bisa minum, bisa ngombe, koyoi. Sadarlah hatimu wahai manusia, kau bisanya seperti itu karena ada yang membisakan. Kau ngangkat minum makan itu, ada sesuatu yang halus di situ yang memperjalankan itu. Mestinya manusia kau kon sadar temriku. Kebanyakan rasa sadar. Injih, wonten belih, monggo. Iki di luar dikasih waktu mboten? Oke. Nggih, monggo di dalam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nyuwun sewu Gus, niki kula badhe menceritakan pengalaman saya sendiri. Awal-awal suluk itu saya memakai sir. Di situ sering bermimpi serem. Nah, awal itu terjadi selama semingguan lah. Lama kelamaan di situ saya merasa ada yang membisiki di situ. Diem katanya gitu. Terus saya jalani, hati merasa tenang dan nyaman, terang, terus bening, merasa damai itu. Itu selama seminggu saya merasakan sering mimpi serem itu. Terus saya jalankan terus ini dalam meditasi kok kosong gitu Bang Gus. Itu bagaimana Gus? Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala zikir sir jenengan itu disertakan sirul asrar dan panjenengan tadi mengalami satu kekosongan. Di dalam kekosongan itu manakala
keakuan makhluk iku enggak muncul, maka itulah alam musyahadah. Alam di mana yang menyaksikan dan yang disaksikan itu pelakunya tunggal. Yang melihat dan yang dilihat pelakunya satu. Siapa? Allah. Dalilnya ada. Surat Toha ayat 14. Ketika saat Nabi Musa ingin bertemu Allah dan melihat zatnya Allah, Nabi Musa diperintahkan untuk melihat gunung. Ketika beliau melihat, apa yang terjadi? Tidak hanya Musa semaput, pingsan, tidak. Gunung-gunung yang dilihat hancur. Artinya apa? Apa mungkin kau akan bisa melihat wujudnya matahari, lawang kau masih melihat cahayanya matahari? Nggak mampu. Hancurlah mata kita ketika melihat sinar matahari. Artinya, apa mungkin sesuatu yang tidak ada bisa melihat yang ada? Nggak mungkin. Yang jelas, yang bisa melihat yang ada, itu yang ada sendiri. Bapak Ibu, ketika kekosongan tadi ruhaniyah jenengan sudah fana, makhluk fana, itulah musyahadah. Itulah yang disebut makom makrifat. Ada di situ. Tandanya apa? Kembali pada ruhaniyah kita. Gambarane ning ati sampean iku sudah tidak pernah tampil sang berperan itu selain daripada Allah. Sudah tidak ada. Itu gambarane. Hati jenengan sudah yakin dan merasakan selain Allah itu sudah tidak ada, dan atau yang berperan hanyalah sang yang hidup itu gambaran orang makrifat, yang artinya sebetulnya yang merasakan dan yang dirasakan, yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Innani, sesungguhnya saya, ana, yo saya, iku Allah, sing disebut Allah. La ilaha illa ana, dan tidak ada Tuhan kecuali saya. Oleh sebab itu fa'budni, arahkanlah ruhaniyahmu ni ingsun Allah. Wa aqimis shalah, tegakkanlah nyawijimu lidzikri, untuk ingat padanya. Wa aqim, dan jagalah, wa aqimis shalah, kalau bahasa syariat tegakkanlah, jagalah salat, lidzikri, hanya untuk mengingatku. Ingat artinya sadar kembali, merasakan semuanya yang berperan adalah Allah. Wis ngene nek kurang cetha kudu tak jejek cocotmu. Dari Gusti Allah ngono ae. Nek dibanding ambek dhisik lho ya. Jek moe Gusti Allah sabar. Jadi ya wis gak apa-apa, ya tak tutno karepmu. Kok aku dadi Gusti Allah tak kencet. Allah pun guyon Pak ya. Guyon. Jadi di situ nggih. Tetapi kalau ketika saat kekosongan itu keakuan kita masih muncul, berarti itu ada di alam mukasafah. Gitu. Alam mukasafah. Saya nggak tanya jenengan sudah kenafian atau tidak, enggak.
aku cuman jabarno kedua-duanya. Saya lebih baik meriksa atiku dewi daripada meriksa orang lah. Hikame kan ngono, sibukno atimu meriksa atimu dewi, ojo kemampang meriksa atine wong liya. Sibukkanlah hatimu untuk evaluasi diri daripada evaluasi terhadap orang lain. Hikam pasal piro itu lali aku. Nggih, ada lagi? Nggih. Mik, tolong mik. Halo. Iya. Nggih. Pernah juga ini pertanyaan saya lontarkan ke Gus, mungkin di majelis ini ada yang belum melihat YouTube-nya, jadi biar tambah pertanyaan jelasnya. di WA itu. Di waktu itu ya via telepon. Oh, lihat telepon. Nggih. Nggih. Nggih niki. Pertanyaan yang bagaimana, Bu? Nggih, niki pertanyaannya, ketika semua yang ada di semesta ini adalah yang punya nama atau semuanya adalah nama dan itu sifat dohirnya Allah, dan yang ada di dalam nama itu adalah sebenarnya batinnya Allah. Monggo dijelaskan. Matur nuwun. Allah menyatakan mengenalkan dirinya terhadap ruhaniyah itu lewat nurullah. Nurullah, wujudnya nurullah adalah dunia dan seisinya. Tapi lantas bukan berarti wujudnya nurullah dunia seisinya itu adalah wujudnya Allah. Saya ulangi lagi. Allah mengenalkan dirinya terhadap jenengan ruhaniyah itu lewat nurullah. Nur, cahaya. Kalau gosok nggih. Oke. Wah, keliru. Wis gak wani aku. Mboten keliru. Mboten apa-apa. Alladzi. Masa iso tak gedhekno ya swara Bapak napa? Ma fis samawati wal ardi. Zat atau hidup secara syariat kita sebut Allah sebagai Khalik, mengenalkan dirinya terhadap ruh jenengan itu lewat nurullah. Nur cahaya, Allah cahayanya Allah. Wujud cahayane Allah adalah ma fis samawati wa ma fil ardi wal ardi. Dunia dan seisi, wujudnya dunia seisine inilah nurullah. Tapi bukan perkara wujudnya dunia dan seisinya, itu wujudnya Allah. Aku ngenalno wujudku nanggone hambaku lewat nurku. Wujudnya nurku disebut nurku, dunia saisinya. Tapi bukan perkara dunia wujudnya dunia seisine iku wujudku. Gak bingung no pelajaran ini. Boten. Engko nek wis ketemu nafi isbat. Nek dereng panggih, dereng ketemu nafi isbat nggih. Secara ilmiah nggih ngeluh.
Wis. Lah isane ketemu wujude Allah, balik ke teori nafi isbat, ilangno iki. Inilah yang disebut makrifat, yang menyawang dan yang disawang, yang melihat dan yang dilihat. Ya ini tok wis. Makanya bahasane surat Toha ayat 14 kan, innani anallah, tidak melibatkan siapapun. Wis. Jenengan pengen tahu wujud aslinya matahari, jangan dilihat cahayanya. Kalau jenengan melihat cahayanya nggak mampu. Mata dohir ini sebetulnya ini alam, bisa dijadikan pelajaran untuk kembali pada Allah. Makanya dulu Pak, orang-orang Jawa dulu apa makrifat pada Allah itu lewat alam. Kok maca Quran sing saiki bismillah ini enggak, langsung alam. Untuk mengenal Allah lewat alam. Saya sarujuk dengan hal itu. Untuk mengenal Allah berbagai macam cara. Tidak hanya saklek, kudu lewat iki. Enggak. Luas Pak, luas bagaikan lautan tanpa bertepi Pak. Bagaikan lautan tanpa bertepi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya cahayane iki sampean terobos, sampean ojo ndelok ngarepe cahaya, sampean harus melihat belakangnya cahaya gitu loh. Artinya fanakan dulu rasa iman selain Allah itu ada, baru engkau akan nyatalah wujudnya Allah itu. Itulah yang kusebut nafi isbat. Paham nggih? Lah terus bisa jadi saya katakan sebagai wasilah, jenjang atau proses jenengan iki, nafi isbat sebagai proses. Artinya cahaya nur iki nurullah iki sebagai proses sampean. Inilah bentuk innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa roji'un kalau ini sudah tiada, sudah ditiadakan, baru roji'un wis dikatakan roji'un. Secara fisik memang kita gembul dengan nurullah, oke. Tapi ruhaniyah kita jangan gembul fisik, jangan gembul nurullah. Tiadakan nurullah. Sampai harus masuk pada zatnya, pada hidup. Baru Pak. Ingat, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ayat ini bagaimana? Aku ini lebih dekat daripada urat nadi. Ini bagaimana ayat? Hidup itu yang tidak ada batas. Aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Tiadakan urat nadi, tiadakan semuanya, baru nggak ada jarak. Itulah ahad. Caranya Yasu'ul basiro, sampai harus sampai ke ainul basiro, baru cetoh temeriku pun. Oh gitu. Nah untuk ke ainul basiro, yo tegangan tinggi su'aul basiro digedek nih, baru ketemu ainul basiro. Begitu Ibu. Nggih. Wonten melih.